sepanjang hidup kita ada tugas perkembangan Bapak Ibu. Dan itu harus distimulasi supaya sesuai dengan tugas perkembangannya. Gitu Bapak Ibu ya, jangan nunggu, nggak usah distimulasi dah nanti aja, tahu-tahu nanti. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ya Pak Jimmy dipukul-pukul. Kalau usia 1 tahun kira-kira Bapak Ibu, 1 tahun, kira-kira anak ini harus bisa apa tugasnya Bapak Ibu? 12 bulan. Bisa berjalan. Betul Bu Ariela, iya. Oh lah Belinda ini malah bisa berdiri. Oh, itu bayinya Belinda Bel, bisa berdiri. ya bisa berdiri dan berlari ya Bel. Ya, merangkak rada kurang, bisa berdiri dan berjalan. Betul ya. Betul, bagus sekali. Jalan mulai makan nasi, oke, makan nasi Padang, jalan berkata mama papa, oke. Tetapi boleh dari secara fisik sudah bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu yang mana? Milih ya Bapak Ibu ya, pilih. Ketika bayi kita, bayi Bapak Ibu, umurnya 4 bulan. Terus mikir gini, mana yang betul? Yang A bilang begini, oh anakku ini masih 4 bulan. Padahal 12 bulan nanti harus bisa berjalan. Nah, sekarang kan baru 4 bulan. Diemin aja rak wes. Emang sekarang bilang gitu ya, jarke we rak wes. Nanti toh 12 bulan dia bisa berjalan. Indah pada waktunya. Kata orang Kristen seperti saya. Nanti toh indah pada waktunya. Nggak usah diajarin kan nggak apa-apa. Nanti bisa jalan sendiri. Itu A. Atau yang B, situasi B. Oh, 12 bulan harus bisa berjalan. Anak saya 4 bulan. Jadi harus saya stimulasi supaya nanti 12 bulan betul dia bisa berjalan. Saya ajari merangkak, berguling terus. Sehingga 12 bulan tepat bisa berjalan. Yang A atau yang B? Yang A, nunggu nanti aja. Yang B, ayo distimulasi dari sekarang. A atau B? Wah, jawaban hari ini semuanya lulus. B jawabannya. Betul, Pak Rudi, Bu Erna. Betul sekali. Purada. Ya, betul. B jawabannya. Artinya kita stimulasi. Jangan sampai nunggu nanti. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke sini Bapak Ibu. 7-12 tahun sudah pandai mengelola konflik, perilaku mudah diarahkan, dan begini kira-kira Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti habis waktunya hanya untuk mengulas ini. Tetapi hari ini yang ingin saya mau tanyakan Bapak Ibu, siapakah yang berperan utama? Kita mau lihat bagian yang ini, peran utama. Saya mau tahu dari usia 0 sampai usia 12. Kita mau lihat dari lahir sampai usia SD dulu ya Bapak Ibu ya, sampai usia SD dulu. Yang berperan siapa Bapak Ibu? Ibu, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ibu, ayah. Ayah, ibu. Ayah, ibu, kakak, adik. Ayah, ibu, guru, teman. Pertanyaan saya adalah, dari 0 sampai 12 tahun, siapakah yang paling sering saya sebut di urutan pertama? Itu dia, sosok peran utama. Siapa Bapak Ibu? 0 sampai 12, yang pertama siapa Bapak Ibu? Kalau yang paling itu berarti 1 jawabannya Pak Renaldi. 1 Pak, Pak Stefano 1 Pak. Siapa Pak? Ayo. Ada yang jawabannya ibu, ada yang jawabannya ayah. Tim mana nih? Tim ayah atau tim ibu? Yang mana? Loh, slide-nya 1 loh. Slide-nya 1 loh. Masa jawabannya 2? Ibu dong, siapa yang bilang dong? Nah, ini kan pernah dibahas nih. Iya, saya pernah bahas. Siapa, Bu Ariela? Ya, Pak Yosef, Ibu, Ayah. Ayah ini jelas loh. Dari 0 sampai 12, siapakah sosok yang sering saya sebut di urutan pertama? Coba Bapak Ibu dengerin kata-kata saya, Bapak Ibu. Ibu, ayah. Ayah, ibu. Ayah, ibu, kakak, adik. Ayah, ibu, guru, teman. Siapa yang paling sering saya sebut di urutan pertama? Iya. Pak Purada sampai Ibu Purada ya, sampai jengkel, sampai huruf besar semua caps lock. Ayah. Iya, ayah. Itu dia. Lihat. Ayahlah yang menjadi peran utama untuk ngajarin karakter ini. Maka ayah-ayah harus ngajarin caranya gimana. Walaupun COVID, walaupun di karantina, tapi papa tetap tekun mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk mama dan untuk anak-anak. Dan anak-anak mengerti, papa nggak pernah putus asa, sering gagal, sering menangis, tapi papa kuat. Papa pandai mengelola konflik. Papa nggak punya pacar lain kecuali mama. Itu dong. Jadi ini yang ditiru. Kalau papahnya bobrok, anaknya
kita kepengen anaknya berhasil, ya sulit. Ini normal. Lihat, 12 tahun Tuhan Yesus aja diasuh oleh ayah ibunya. Bagaimana anak-anak kita? Ada di mana engkau ayah ibu? Tidak pernah ada anak yang nakal di usia ini. Yang ada adalah anak yang bertanya, di mana papa mama waktu aku membutuhkanmu? Hai ayah-ayah, bukan guru. Bukan guru sekolah minggu, bukan pendeta yang penting, bukan mamah yang penting nomor satu untuk mendidik karakter, tetapi ayah. Karena ayah itu diidolakan oleh anak-anak. Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu saya mau cerita, saya bocorannya dikit ya. Anak-anak itu begitu lahir, dia mengidolakan papahnya. Seseorang yang idola dengan seseorang, Bapak Ibu pernah punya idola nggak? Ya, Bu Vivi, semangat bagi para ayah. Bapak Ibu punya idola nggak? Kalau kita punya idola, contohnya saya punya idola si A. Kalau si A salah dikit kan gelo ya Bapak Ibu ya. Gelo ya Bapak Ibu karena kita mengidolakan dia. Demikian juga anak-anak. Gelo banget. Gelo kalau ayahnya melakukan kesalahan. Jadi ayah-ayah dilarang salah. Dilarang salah itu artinya apa Bapak Ibu? 3 peran aja Bapak Ibu. Ayah harus melakukan 3 peran, yaitu, ini kalau di pertemuan langsung enak banget buat jadi kuis Bapak Ibu. 3 peran ayah apa? Mencari nafkah, mendidik karakter anak-anak, dan ketiga, mencintai istrinya. 1 saja tidak dilakukan, itu akan menjadi luka bagi anak-anak. Ayah salah yang lain nggak apa-apa, tapi 3 ini haram untuk salah para papa. Karena itu akan sangat melukai hati anak-anak. Bagaimana dengan mamah? Mamah melukai nggak? Oh, mamah tuh jengkelin banget apa Ibu? Cerewet, nyebelin ya toh, apalagi sekarang di masa karantina di rumah cerewet banget. Tetapi dari TK sampai mahasiswa Bapak Ibu, saya tanya, siapa yang paling jengkelin kalau di rumah? Mereka jawabnya mamah. Tapi soal kedua saya tanyakan, kalau begitu, siapakah orang yang paling kamu kangenin ketika kamu retreat 1 hari 1 malam di Bandungan? Saya tanya ke mahasiswa, siapa yang paling kamu kangenin ketika hari pertama kamu kos? Ketika kamu jadi mahasiswa, siapa yang paling kamu kangenin? Siapa jawaban mereka? Mamah. Yang jengkelin siapa? Mamah. Yang ngangenin? Mamah. Karena jauh di dasar hati anak-anak tahu bahwa mamah itu memang paling sosok paling jengkelin, tapi dia yang paling cinta kepada dia. Tetapi anak-anak mengidolakannya ayah. Maka ada pepatah bilang, lebih baik 1 orang ayah daripada 1000 guru teladan. Ini pentingnya peran ayah dan ibu di sini. Ayo Bapak Ibu, back to normal. New normal itu kembali lagi. Ayah jadi peran utama. Kalau kemarin-kemarin belum jadi peran utama, ayo Pak. Jadilah peran utama di dalam mendidik karakter anak-anak. Nanti boleh ditanyakan Bapak Ibu. Ayah-ayah jangan merasa berat. Ibu-ibu akan membantu dan lihat. Kalau usia 13 sampai 19 tahun, kita lihat Bapak Ibu, siapa yang berperan di sana? Siapa yang berperan? Orang dewasa lain. Papa mamah di mana? Sudah nggak ada perannya Bapak Ibu. Jadi kalau papa mamah baru mau berperan pada usia SMP, SMA, terlambat sudah, kadaluarsa Bapak Ibu. Nanti kalau mereka sudah mau menikah 20 tahun ke atas, siapa yang paling berperan? Pasangan. Papa mamah mau berperan, sudah sangat terlambat. Jadi ayo Bapak Ibu, mumpung anak-anak masih usia ini, ayo berperan. Nanti boleh ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Itu normalnya. Jadi mari kita kembali ke normal. Chatnya nggak ada ya, ada ya. Jos ini lebih baik 1 ayah 1000 guru. Wow, amazing. Ya, jadikan status Pak. Jadikan status hari ini. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang adaptasinya. Siap-siap kalau ada yang mau tanya. Hampir selesai muka-muka ya Pak. Ini adaptasinya. Saya mau tanya ke para Bapak Ibu di sini. Ikan ini begitu lahir langsung di dalam air. Bisakah kita mengatakan kepada air, hai ikan, kamu kecanduan air? Bisa nggak Bapak Ibu? Ikan kecanduan air. Tidak, Pak Stefanus Kurniawan malah curcol. Betul banget, mamah jengkelin tapi disayang. Mamahnya siapa Pak? Mamahnya anak-anak atau mamahnya Pak Stefanus? Ya, oke. Ikan tidak mungkin kecanduan air karena dia memang hidup di air. Seperti kita bukan kecanduan oksigen karena kita hidup di oksigen. Demikian juga anak-anak kita yang lahir setelah tahun 80.
Dia tidak dapat disebut dengan kecanduan internet maupun kecanduan gadget atau gawai, karena dia hidup di masa itu. Gitu Bapak Ibu. Ini perhatikan, karena mereka hidup di masa internet, jadi jangan sering-sering bilang, kamu kecanduan. Kecanduan itu tuh untuk mendiagnosis seseorang kecanduan handphone itu ada paling tidak 20 pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong dia suka handphone, suka WA-an, belum kecanduan, jangan cepat-cepat ngomong kecanduan, karena zaman sekarang memang internet Bapak Ibu. Lihat, ini Bu, Bapak Ibu, ini saya contohnya, saya jalan ke Dandapan, ada kulit pisang, terus saya kepleset Bapak Ibu. Terus saya kepleset, karena kulit pisang ini, saya jatuh. Yang salah siapa Bapak Ibu? Kalau bilang Bu Ekstin sungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, A, yang salah kulit pisang, A, B, saya yang jalan, A atau B yang salah? Ada yang kulit pisang loh. Ada pewahyuan baru bang, saya malah rada wedi nih Pak. Yang buat kuling, wah ini pertanyaannya jangan nangdu toh Pak Edo, yang bener toh, jangan gitu toh Pak. Ayo Pak, yang salah siapa Pak? Bu E, waduh, saya yang salah ya, saya yang salah. Sekarang kembali ke sini, kalau ada sampai internet itu kan benda mati seperti kulit pisang. Kalau ada orang yang kemudian dianggap kecanduan, yang salah sopo Pak tuh? Kulit pisangnya, dasar kulit pisang atau orangnya? Ya orangnya dong yang salah. Lihat Bapak Ibu, ini yang perlu kita adaptasi, bahwa internet itu benda mati yang harus kita manfaatkan. Ini Bapak Ibu kita lihat, hambatan kita menjadi orang tua, kenapa tidak bisa new normal? Karena ada tipe-tipe orang tua nih Bapak Ibu. Tipe pertama, membanggakan masa lalu, demi menyindir masa sekarang. Selalu bilang, dakon itu lebih bagus daripada WA-an. Ketemu tonggo juga lebih bagus. Ada dua tipe kedua suka berdebat. Ada tipe ketiga yang memang tidak mampu dan tidak mau belajar dan hanya tahu sedikit tapi suka mencela. Kita jangan mau yang seperti itu Bapak Ibu, kita adaptasi, time to upgrade Bapak Ibu. Sebagai orang tua kita harus upgrade di sini. Nah, upgrade-nya apa Bapak Ibu? Kita kan sudah masa disrupsi ya Bapak Ibu ya. Mari, tadi ayah berperan, dibantu ibu, ingat itu normalnya, tambahi satu Bapak Ibu adaptasinya, Internet of Things. Jadi internet kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melancarkan kehidupan sehari-hari. Jangan ngomong begini, ini Bapak Ibu, jangan bilang begini, boleh main internet, game, hanya Sabtu dan Minggu. Nanti pikiran mereka, anak-anak mikirnya gini, oh kalau main handphone itu berarti hanya untuk ngegame, bukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Akibatnya apa Bapak Ibu? Waktu minggu-minggu pertama mahasiswa dan saya belajar menggunakan online, mahasiswanya canggung, nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Kenapa? Karena bagi mereka dari awal dulu pengertiannya, megang handphone itu mainan. Ketika sekarang dibawa ke serius, mereka sulit Bapak Ibu. Maka ayo, gunakan internet untuk memperlancar semua kehidupan kita. Baik untuk terhubung dengan teman-teman, ini new normalnya, maupun untuk pendidikan online. Manfaatkan Bapak Ibu, manfaatkan. Bapak Ibu tidak perlu takut-takut dengan macam-macam efek negatifnya kalau papah mamah itu berperan. Ya Bapak Ibu, bukan baperan loh Bapak Ibu, berperan. Iya betul Ivon ternyata memberikan review, Pak Bu Kristianti. Kalau ayah tidak berperan di usia 13 tahun telat, sekalian saya jawab ini ya Pak Hendi karena ada pertanyaan ya. Ya. Jadi kalau ayah belum berperan, rodo rekoso memang ini Bu. Ini memang agak rekoso ini. Ini. Bapak Ibu ingat cerita kisahnya siapa itu? Samuel yang anak-anaknya jadi kurang ajar itu karena apa Bapak Ibu? Kemungkinan besar rodo telat perannya. Jadi kalau di sini sudah rada telat Bapak Ibu, maka harusnya di sini. Nah, bagaimana kalau di sini sudah telat terus piye carane? Ya enggak apa-apa. Jadi ini Bapak Ibu, karena ada pertanyaan saya jawab sekalian. Ketika di usia ini sudah kebacut, papah mamah dulu tidak berperan, maka ini yang berperan adalah orang dewasa lain dan teman. Jadi tugas papah mamah mencarikan orang dewasa lain yang bagus, disekolahkan ke tempat yang baik. Contoh, Bapak Ibu pendetanya, Bapak Ibu gurunya, dan carikan dia komunitas yang baik, teman-teman yang baik.
Kalau di gereja saya mungkin komisi remaja lah istilahnya gitu, mungkin youth gitu Bapak Ibu ya. Ini karena kalau hanya papa mamah tok sudah nggak cukup. Jadi harus seperti ini ya. Nanti saya berikan contoh nanti di tanya jawab mungkin lebih seru lagi. Ini saya selesaikan dulu. Baik, tapi ingatkan kepada anak-anak tentang rambu-rambu dunia maya. Cek Bapak Ibu, sampaikan ke anak-anak ini. Teman di dunia maya harus sama dengan teman di dunia nyata. Sudah itu. Gampang Bapak Ibu rambu-rambunya. Ya, itu. Nanti ada beberapa rambu-rambu, nanti kalau ada waktu saya sebutkan semua. Terus, kenapa mereka itu senang dengan multimedia Bapak Ibu? Karena ada serunya. Maka papa mamah juga harus saingan dengan multimedia, yaitu harus seru Bapak Ibu. Kalau kita ngomongnya nggak seru, nyebelin gitu, tidak ada alternatif kegiatan, anak-anak akan bosan. Karena dia biasa di multimedia, yang seru dan banyak pilihan. Ya Bapak Ibu ya. Kuantitas waktu Bapak Ibu. Mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Kita jangan mau dibodohi quotes-quotes dunia yang kita tidak tahu latar belakang penulisannya. Gitu Bapak Ibu. Sama, bahkan ini lebih penting Bapak Ibu. Untuk menunjukkan keakraban ini penting. Tidak ngapa-ngapain, makan di meja makan atau di teras, duduk-duduk, sama-sama pegang handphone semua. Enggak apa-apa, yang penting bareng Bapak Ibu. Karena dengan bareng itu rasanya akrab. Kalau sudah akrab nanti masalah-masalah yang berat jadi juga bisa disampaikan. Seringnya bareng kita dengan pasangan, suami istri sering bareng, Bapak Ibu, gini saya mau cerita. Mahasiswa saya pernah loh Bapak Ibu, ngetes suami istri apakah dia harmonis atau tidak. Mereka bilang, karena apa? Mereka nggak pernah bertengkar. Oh bukan itu Bapak Ibu kuncinya. Kenapa kita akrab dengan orang adalah apa? Dicek kalau ngomong-ngomongan tuh Bapak Ibu. Kalau ngobrol antar suami istri, itu yang diomongke mutu-mutu kabeh ndak? Yang ngomongnya gini, Ki, listrik udah bayar belum? AC sudah dibayar apa belum? SPP anak sudah dibayar belum? Itu nggak akrab Bapak Ibu. Yang namanya akrab itu sampai ngobrolnya sampai nggak mutu tuh loh Bapak Ibu. Apa yang nggak mutu? Apa aja dasar nggak mutu, diceritain. Bapak Ibu bisa akrab dengan teman WA, WA-nya bisa panjang kalau ngobrolnya nggak mutu kan? Nah, nggak mutu tuh nunjukkan akrab. Nah, papa mama bisakah ngobrol dengan anak-anak sampai membahas hal-hal yang tidak mutu? Kalau bisa oke. Kuantitasnya bagus Bapak Ibu ya. Ajari solusi Bapak Ibu, jangan dogma. Saya sebagai orang Kristen sering sekali memberikan dogma kepada anak. Ya, waktunya mepet ya. Sering sekali memberikan dogma kepada anak-anak. Ademaknya rasanya jika apa Bu Wati? Ademaknya rasanya jika ya. Oke, nanti saya baca ya. Ya. Jadi ajari solusi bukan dogma. Jadi tidak boleh mencuri, semua anak tahu. Tapi wong dia kepengin handphone misalnya. Nah, itu diajari solusinya. Jangan main ke mall. Sekarang lagi musim Covid. Bukan dogma Bapak Ibu, bukan dogma, tapi diajarin. Kalau tetap terpaksa harus ke mall, kamu harus begini dan begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berikan solusi bukan dogma dan instruksi. Aduh, ini Bapak Ibu. Inilah dia yang terakhir. Slide saya. Dari normal, kemudian ke new normal, ada gadget, ada peran ayah, ada peran mamah, ada peran papa, ada peran mamah tadi. Satu lagi Bapak Ibu, yang paling penting untuk anak-anak sekarang, selalu libatkan perasaan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak milenial, itu libatkan perasaan seperti rumus ini, pentingnya perasaan. Ya, kita lihat perkalian ini Bapak Ibu, kalau tandanya sama, plus kali plus sama dengan plus. Min kali min sama dengan plus ya Bapak Ibu ya. Nah kita mau lihat, ini perilakunya, Bapak Ibu lihat. Kalau kita ingin anak-anak kita berperilaku yang baik, contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya mencuci piring. Anak-anak kita minta untuk mencuci piring karena dia sudah SD. Jangan pernah lupa tanya perasaannya Bapak Ibu. Kamu seneng nggak nyuci piring? Jangan pernah lupa Bapak Ibu, selalu menanyakan perasaan anak. Sering sekali kita melakukan yang terbaik untuk anak menurut kita, tetapi anak nggak seneng. Kalau dia bilang seneng Pak,
maka hasilnya plus, akan diulang. Tapi kalau hasilnya cuci piring, tapi dia males-malesan, ini harus dimodifikasi Bapak Ibu, diajarin caranya, kita lihat loh, sabunnya bagus loh, piringnya jadi bersih loh, kamu jadi begini begitu, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau tidak, hasilnya negatif Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu ya, kalau dia mempunyai perilaku yang nggak kita cocok, yang dia kecanduan misalnya, tapi dia happy saja, atau nilai sekolahnya nggak bagus, tapi dia happy, maka hasilnya min, Bapak Ibu. Ini harus dimodifikasi. Diberi contoh oleh papa mamahnya. Sekarang Bapak Ibu, nilainya jelek. Kita jangan sering marah dulu Bapak Ibu, selalu tanya perasaannya. Nilaimu jelek. Kita tanya kepada anak, jangan nanya ininya, nanya ininya. Nah, perasaanmu gimana? Kalau perasaan dia sedih, maka hasilnya positif. Saya pernah cerita di seminar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Anak saya Kristen, Bapak Ibu. Wong saya Kristen, pasti Kristen. Rumahnya juga tonggo gereja, berarti pasti Kristen banget. Anak saya sekolah di sekolah Kristen. Nah, suatu hari dia ulangan agama Kristen, Bapak Ibu. Kelas 4 waktu itu, sekarang dia sudah besar, kelas 4 waktu itu, dan saya bilang, saya yakin malam ini, saya bilang besok pasti ulangan agama Kristen, hasilnya pasti bagus sekali. Karena pasti agamanya Kristen ya Bapak Ibu ya. Terus saya bilang, besok kalau pulang dari ulangan, nilainya bagus, nanti mama traktir bakso, ya. Nah, besoknya dia pulang, Bapak Ibu, wah, saya lihat dia, saya nggak jemput waktu itu, tapi saya lihat dia naik transportasi online, berdiri di pagar rumah, Bapak Ibu, nggak masuk-masuk, Bapak Ibu. Nah, terus saya panggil, lu kenapa nggak masuk? Kan panas. Dia masuk setapak demi setapak, dengan membawa tas ranselnya yang berat itu, Bapak Ibu. Saya lihat, badannya basah, kena keringat. Tapi saya perhatikan lagi, ternyata nggak cuma badannya yang basah, tapi matanya ikut basah. Ada sesuatu yang netes di pipinya. Sobat Ambiar bilang, netes eluh ning pipi. Dan saya tanya langsung, agamanya dapat berapa? Ya, agamanya dapat berapa? Ini Bapak Ibu. Dan dia bilang, jelek mah. Wah, saya Kristen loh Bapak Ibu. Anak saya Kristen loh, dan ulangannya agama Kristen. Remedi toh Bapak Ibu. Sing kebangetan siapa Bapak Ibu? Meledak saya Bapak Ibu. Saya hampir saja marah, tapi rumus ini berkelebat di pikiran saya. Min kali min sama dengan plus. Saya bilang, masuk duduk. Mama tak mandi dulu. Mandi adalah salah satu cara jitu meredam emosi Bapak Ibu ya. Siang-siang saya mandi dan saya sampaikan ke anak saya, kenapa kok bisa remedi? Dan tumpahlah air matanya. Dia bilang, salah belajar mah. Yang ulangannya tentang Paulus, tapi aku belajar tentang Yunus. Oh ya beda banget toh ya. Dan dia nangis Bapak Ibu. Aku salah mah. Lihat, min kali min sama dengan plus. Saya tanya ke anak saya, Mamah janji apa? Mamah bilang, kalau aku nilainya bagus, ditraktir bakso. Tetapi karena ini jelek, aku nggak usah ditraktir bakso mah. Tapi ingat Bapak Ibu, hasilnya plus. Saya bilang, ganti bajumu, mandi, supaya nggak keringetan. Mamah traktir kamu di mall. Apa yang kamu ingin makan, mamah yang bayarin. Bapak Ibu. Dan anak saya menulis di Instastory-nya, cinta mamahku, cinta tanpa syarat. Begitu katanya Bapak Ibu. Bukan saya yang hebat, tapi rumus ini. Kalau anak kita sudah berbuat salah, tapi dia mengakui dengan perasaannya, papa mamah harus bersyukur. Ini yang akan membuat anak-anak jadi Bapak Ibu. Anak-anak tetap lekat dengan kita. Walaupun banyak gelombang internet, tetapi anak-anak tetap lekat bersama orang tuanya. Saya cukup sampai di sini Bapak Ibu, tapi saya ingin tunjukkan gambar untuk menutup sesi saya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar apa Bapak Ibu? Iya, ini semua menjawab. Oh, ini banyak yang bertanya ya. Ya nanti ini gambar apa? Bisa macam-macam gambarnya Bapak Ibu ya. Ini bisa gambar orang tua, kepala orang tua, bisa juga gambar orang perempuan dengan angsanya. Seorang wanita, betul. Bisa perempuan dengan angsa. Iya, langit buke. Tetapi bisa juga dilihat ini sebagai kepala orang tua Bapak Ibu. Ini matanya toh, ini hidungnya. Ketemu Bapak Ibu? Dan ini kepalanya.
Iya, kelihatan ya? Kelihatan kepala besar? Agak jauh dikit dari laptop, Bapak Ibu. Kelihatan? Kelihatan kepala? Nah, terjadinya konflik kita dengan anak-anak maupun pasangan seringkali bukan karena salah Bapak Ibu. Dua-duanya betul, cuma cara mandangnya berbeda. Ya, coba ini Bapak Ibu, ini gambar apa? Ya, ya sebentar, tidak bisa di next ya. Kita kadang-kadang macet ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Yang ini tadi wanita. Gambar kodok, katak. Oh ya, Santi bisa melihat bahwa ini adalah gambar kepala kuda, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ada miring sedikit, agak miring dikit gitu. Kelihatan? Santi, apa kabar? Abigail, nanti pertanyaan akan saya jawab setelah ini. Ya. Ya, ini gambar kepala kuda. Jadi mau kodok, mau kepala kuda, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Karena dua orang yang berkonflik itu biasanya sama-sama benarnya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu konflik dengan anak-anak milenial zaman sekarang, pikirkan bahwa mereka pasti sebetulnya, ya dimiringkan ya, mereka juga punya maksud yang baik. Cuma cara pandang kita dengan mereka kadang berbeda. Ajak mereka untuk presentasi. Coba papa mamah dengerin, kamu kepingin ngomong apa? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau semua sepakat, sekeluarga sepakat, sama-sama melihat ke arah yang sama, hasilnya semua rintangan hal-hal yang menurut kita bahaya di masa sekarang, pelan tapi pasti akan lenyap. Berikut Bapak Ibu, ini gambar ini, ya. Coba Bapak Ibu saya ajak untuk melihat ini Bapak Ibu, melihat ini, plus yang ada di tengah, sudah Bapak Ibu, lihat terus, lama-lama semua jadi apa Bapak Ibu? Lama-lama slide ini menjadi gambar apa? Kuda hidung kodok. Ya. Yang dilihat yang sekarang yang ini Bapak Ibu, plus dilihat terus, lihat terus sampai matanya pedes boleh, lihat terus lama-lama jadi apa Bapak Ibu? Kok bintang masih lagi, masih abu-abu polos, betul? Iya. Saat papa mamah dan anak-anak bersatu hati menatap ke arah yang sama, maka semua hambatan yang ada di sebelah-sebelahnya menjadi ringan dan akhirnya hilang. Begitu kira-kira Bapak Ibu presentasi saya. Nanti ada banyak contoh kalau ada tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Miss Vivi. Boleh tanya jawab langsung atau saya tanya langsung nih? Saya jawab langsung. Ya. Mungkin yang atas mulai dari Pak Renaldi ya, Bu. Iya, mungkin ada yang kelewat saya. Iya. Mana Bu? Yang mana ini? Pak Renaldi bertanya-tanya, Bu, peran ayah mencukupi nafkah. Bagaimana kalau ayah dan ibu bekerja? Apakah yang anak lihat pada orang tua? Iya. Ini pelajaran PKN kelas 1 SD. Jadi, peran ayah adalah mencari nafkah. Yang mencukupi Pak Renaldi tadi yang bertanya ya. Iya, kalau betul. Yang mencukupi kebutuhan itu harus ayah. Nah, ini nanti kapan-kapan sesi sama saya Pak tentang finansial gitu ya. Jadi kebutuhan pokok itu misalnya ada 100% misalnya dibagi menjadi ada kebutuhan konsumtif misalnya SPP, ada tabungan, investasi, liburan, itu semua harus ayah yang membuat ininya dasarnya. Kalau ibu bekerja untuk apa sih? Kalau pelajaran SD? Selain untuk membantu ayah, juga untuk hobi, Pak. Jadi yang memenuhi kebutuhan itu ayah. Jadi kalau dua-duanya bekerja, anak pun akan tahu bahwa yang memenuhi kebutuhan pos-pos keluarga itu tetap ayah. Ibu itu kalau mau nambahin pos. Jadi kalau dari 100% penghasilan ayah, untuk nonton bioskop misalnya hanya 10%, begitu ya. Hanya 10% berapa? 100.000 10%-nya. Saya kok tiba-tiba ngeblank nggak bisa ngitung ya. 10.000. 10.000. Dari 100 ya. Ya, misalnya contohnya 100.000. Iya. 100.000 penghasilannya contohnya 10%-nya kan 10.000. Ya, jadi untuk nonton bioskop kan cukup kurang nih. Tapi papa, ayah itu harus sudah menyediakan posnya dulu. Nah, kalau kurang, mamahnya bekerja nambahin. Ini aku nambahin pos yang bagian nonton bioskop aja ya, gitu, boleh. Tetapi pos-pos ini yang memenuhi harus ayah, begitu. Sehingga anak-anak tahu bahwa memang ayahlah yang memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain itu, selain anak melihat karakter ayah yang baik, kalau ayahnya memenuhi kebutuhan, papahnya juga pede kalau bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Karena bagi laki-laki, kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, langsung ngedrop. Karena takdirnya dia takdir ya, kan dia sebagai kepala keluarga. Begitu kepala keluarga nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dianya itu minder karpe dewe gitu. Padahal nggak ada yang menyinggung, tapi dia minder. Jadi sebaiknya ayah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi anak-anak muda yang belum, jangan tergesa-gesa untuk nikah gitu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi malah kalau bekerja untuk tambahin dan hobi, pasti happy gitu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, buat saya merebut hati anak sangat penting, tetapi suami selalu menegur saya karena terlalu longgar, kurang disiplin. Saya dianggap tidak mendukung dia, berarti ini udah ada sedikit beda pemahaman ya Bu ya. Karena kalau papa marah, mama juga harus marah. Bagaimana Bu solusinya? Saya dianggap tidak sepakat dengan beliau. Suami istri tidak ada kesepakatan. Jadi yang bertanya ini ibu ya? Yang bertanya seorang ibu? Betul ya, ibu kayaknya tadi ya? Kebetulan nomornya sih, iya. Oh, saya nggak tahu yang bertanya. Mungkin ya, tapi suami selalu menegur saya. Oh, menegurnya gimana nih Bu? Saya nggak tahu nih. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan lebih rinci bagian mana yang tidak disetujui oleh suami. Memang suami itu memegang karakter. Memang saya setuju kadang-kadang itu berbeda. Saya nggak ngerti, nanti boleh ditanyakan lagi. Tapi memang tadi kenapa saya mengatakan bahwa karakter itu di tangan ayah. Kenapa? Karena kalau anak di tangan ibu, itu memang karakternya jadi kurang kuat. Saya kayaknya pernah cerita juga, bahkan saya tulis di buku saya, Anak Sang Peniru Andal itu saya cerita, saya kan namanya Ibowo ya Bapak Ibu ya. Dan saya dosen loh Bapak Ibu, galak sisan gitu ya. Tetapi sama anak saya, wibawa saya berguguran Bapak Ibu. Tidur siang mereka nggak mau, padahal saya yang ngomong loh Bapak Ibu. Saya pakai presentasi ngajarin mereka untuk tidur siang, tapi toh mereka nggak mau. Karena bagi anak-anak ibu ya ngomong tok, apalagi kalau ngancam nggak pernah dilakukan. Seperti misalnya saya bilang, ayo tidur, kalau nggak mau tidur tak tinggal. Nyatanya kan saya nggak ninggal Bapak Ibu. Saya bilang, alah mama ini ngomongnya ditinggal, nanti paling sampai perempatan situ balik bawa mendoan gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal ngancamnya sudah setinggi langit. Tapi begitu belum juga ngomong, anak-anak sudah nurut. Nah ini memang ada kewibawaan dari surga mungkin ya. Sehingga memang mungkin berbeda cara pendidikan ayah dan ibu itu memang berbeda. Maka dua orang ini suami istri itu memang harus bersatu hati, bersepakat. Begitu Bapak Ibu, sehingga ngerti di bagian mana dia harus berbicara. Kalau karakter itu ayah memang. Ya, seperti itu. Kira-kira begitu jawabannya. Nanti boleh diklarifikasi kalau saya jawabnya nggak pas. Ya. Oke, ada lagi mungkin. Selanjutnya ada yang bertanya. Ini dari mamanya ini. Berarti anak boleh dikasih gadget, tapi nyebelinnya kalau dipanggil suka nggak nyaut, Bu. Bikin emosi. Gimana ngajarinnya? Betul. Kasih, karena ini sudah masanya. Kalau nggak repot loh Bapak Ibu. Kalau kita memang bisa dan ada fasilitas, nggak masalah. Tadi saya bilang, kalau sampai saya terpeleset kulit pisang, yang salah adalah saya. Dan anak, hasil dari survei Bapak Ibu, hasil dari pengamatan saya juga ke mahasiswa maupun ke anak-anak, anak itu bukan seneng gadget toh Bapak Ibu, bukan dia lebih seneng dengan handphone daripada orang tuanya, enggak. Tapi anak-anak sekarang itu merasa handphone dan orang tuanya sama-sama bagusnya. Tinggal dia pilih, karena ada alternatif yang lain, dia kemudian memilih mana yang lebih seru. Kalau handphonenya lebih seru, ya dia pasti pilih handphone. Kalau angkatan saya, Bapak Ibu, angkatan saya dan sebelumnya, nah contohnya suami saya itu angkatan sebelum saya gitu, itu kalau WA-an Bapak Ibu nggak seret, dia pasti telepon atau ketemu. Tapi anak sekarang mau WA-an, mau ketemu langsung, bagi mereka semua oke. Tinggal mereka milih mana yang lebih seru. Berarti tadi saya bilang, papa mama harus saingan dengan gadget. Yaitu kalau ngomong sing seru Bapak Ibu, bukan seru keras ya Bapak Ibu, tapi menarik. Jadi handphone itu sangat menarik Bapak Ibu. Lah papa mamahnya kalau ngomong menarik nggak? Kadang-kadang orang tua bilang begini, jangan main handphone terus. Dalam hati saya tanya loh Bapak Ibu, lah terus disuruh apa? Ya disuruh apa Bapak Ibu? Punya alternatif nggak? Alternatifnya sangat
Ayo main, jangan main handphone terus, itu loh, mama dibantu nyuci baju lah, ya enggak. Jadi papa mama juga harus kreatif, menciptakan suasana kegiatan yang kreatif, sehingga anak-anak bilang, lebih seru ya kalau sama papa mama bisa kreatif. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau hubungan antara suami istri, enggak, papahnya mumet mikiri mamahnya, mamahnya mumet mikiri papahnya, bagaimana bisa kreatif. Jadi ini berkaitan dengan pernikahan juga harus baik juga, begitu, sehingga kreatif. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dipanggil nggak mau denger itu karena biasanya kita tidak punya alternatif kegiatan menarik. Ya, silahkan ada lagi mungkin. Tadi ada sebentar, saya juga ikut ngecek ya. Ada referensi game untuk anak umur 10 tahun yang bikin anak kreatif dan fun? Saya nggak tahu kalau dunia pergame. Nggak tahu ya Bu ya. Bapak apa Ibu ya, saya nggak tahu dunia pergamean karena saya nggak seneng begitu ya. Saya senangnya drakor ya Bapak Ibu. Sama aja, candu itu ya. Butina ketawa tuh, Butina tuh. Orang mutu banget ya Bu ya. Jadi sama kalau games sama, itu kecandunya ibu-ibu, nggak game tapi drakor ya kan. Jadi kalau pergiman saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi menurut saya ya Bapak Ibu ya, wong namanya game ya buat seneng-seneng, mosok sekolah terus gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau dia nge-game, hal-hal yang gembira, hal-hal yang seru, tidak sama dengan pelajaran, menurut saya sih sah-sah saja, nggak apa-apa Bapak Ibu, asal gini ngeceknya. Apakah game dia itu baik apa tidak, yang penting kualitas hidup dia turun atau tidak Bapak Ibu. Nah itu ceknya tuh banyak banget ya Bapak Ibu, ngeceknya bahwa dia kecanduan atau tidak. Salah satunya, apakah dia masih bagus di sekolah, hubungan dengan teman-teman masih oke, kegiatan-kegiatan lain di gereja masih oke. Kalau masih oke, enggak masalah. Terus Bapak Ibu boleh cek, kalau dia lagi main handphone, kita tanya, kamu lagi ngapain? Terus dia bilang, lagi ngegame mah, aman itu. Berarti dia nggak kecanduan. Tapi kalau dia sudah mulai bohong, apalagi yang punya CCTV di rumah, kita cek, anaknya lagi main handphone, kita nanya, lagi ngapain nih? Lagi mandi, lagi belajar. Nah, itu perlu diwaspadai. Kemungkinan dia handphonenya berlebihan. Bapak Ibu berkaitan dengan ini, kita nggak perlu steril Bapak Ibu. Jangan steril, Mbak, di rumah tuh nggak boleh main handphone sama sekali. Gitu ya, nanti dia akan, kalau keluar nanti akan mudah gumunan Bapak Ibu, mudah kaget dan mudah gumunan. Jadi alami saja, kalau memang harus sekolah menggunakan handphone, menurut saya tidak ada masalah, karena ini sudah masa new normal Bapak Ibu ya, kita harus adaptasi di masa yang baru ini, tapi ingatkan kepada anak-anak, remnya itu gini Bapak Ibu, remnya, gini, yang kamu tonton itu apapun, Mama sudah bilang nggak bagus pun, kalau kamu tetap nonton, apa mama ya bisa lihat, nggak tahu kan? Tapi kamu tolong lihat apapun, melakukan apapun, mendengar apapun, oke. Tapi selalu bayangkan, kalau di situ ada papah mama, kamu nontonnya risih atau tidak? Itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau kamu nonton sesuatu, kamu bayangin, wah nek papahku lewat, tak matiin. Berarti yang dia tonton itu nggak baik. Matikan, dah gitu. Remnya gitu. Bayangkan kalau papah mama ada di situ. Dan rambu-rambu yang lain tadi saya sampaikan, teman dunia nyata harus sama dengan dunia maya. Gitu Bapak Ibu ya. Itu sudah rem banget gitu. Ya, menurut saya. Tidak dogma tapi solusi. Ya. Ada lagi. Wah, banyak ini kayaknya nih Miss Susi Miss Vivi ya. Iya, ada ini kemudian time to upgrade ya. Tadi sudah yang peran ayah. Bagaimana cara mengajak ayah agar bisa sehati dan mendidik anak, membuat ayah mengerti tanggung jawabnya? Satu. Ini ibu yang bertanya. Oh ya, satu, ikut webinar seperti ini. Ya, yang dua, istri harus jadi moderator. Istri kan tubuh ya. Suami adalah kepala, maka istri harus menolong suami untuk bisa berperan dengan baik. Ibu-ibu pasti tahu dong cara merayu suami. Jangan pas suami pulang kerja langsung dibilang itu loh ya, katanya Bu Christine tuh ya, peran ayah tuh blablabla ya, mangkel ya. Mungkin dengan sedikit romantis habis webinar ini makan malam bersama di rumah sambil cerita bahwa anak-anak itu ternyata idolanya itu ayah loh. Nah, bukan mamahnya yang diidolakan. Begitu anak lahir tuh yang diidolakan tuh ayahnya. Jadi ayah itu kakaknya nggak boleh salah loh. Nah, cerita seperti ini. Jadi dimoderatori, tanda kutip ya, diajarin Bapak Ibu. Saya juga sering memoderatori seperti itu karena yang sering ketemu dengan anak kan saya.
pasti ibunya ya. Jadi bapaknya itu kadang-kadang kalau ngomong itu nggak enak mungkin ya, karena jarang ketemu jadi nggak ngerti selahnya anak. Bapak Ibu, anak saya 3 perempuan semua, seneng drakor semua, jadi sensinya kayak saya. Sensi begitu ya. Dan yang kenal kan saya Bapak Ibu. Suami saya orangnya kayak gitu itu, orang suaminya mana ya. Seperti itu pasti kaku. Nah, tugasnya adalah bukan menghilangkan suami. Kita ngomong, udahlah kamu jangan ngomong sama anak-anak lah, bikin sakit hati aja. Jangan gitu Bapak Ibu, tapi kita ngajarin suami supaya dia berperan pada anak-anak. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Anak saya 3 ya Bapak Ibu ya, dan ini anak bungsu saya pulang sekolah. Saya jemput, dia bilang begini ke saya, Mah, Mama pengen punya anak berapa? Saya sudah makdek itu Bapak Ibu, ini pasti pelajaran keluarga berencana. Keluarga berencana itu gurunya bilang anak 2 cukup. Padahal yang ditanya ini anak saya, anak yang bungsu nih Bapak Ibu. Saya sebagai mamahnya, sesama sensi, paham. Ini mesti tembakannya mau ke dia anak nomor 3 pasti nggak diinginkan gitu pikirnya. Jadi dia ngomong, Mama kepengen punya anak berapa? Saya jawabannya cespleng. Mama kepengen punya anak 3 perempuan semua, biar seperti keluarga Cemara. Ya Bapak Ibu seperti itu. Dulu saya ngomongnya itu puas anaknya, ayem. Saya lupa ngetik suami saya Bapak Ibu. Saya lupa itu. Tenan. Suami saya pulang sore, anak tanya, kalau papa pengen punya anak berapa? Ini waciloko ini Bapak Ibu. Dan suami saya jawab, berapapun oke. Anaknya bilang, kalau 2 mau. Mau. Laki semua mau, Pak. Mau. Wah, ini benar jawabannya, betul. Tetapi itu sangat melukai hati anak saya, Bapak Ibu. Dan anak saya masuk ke kamar, saya tahu salah ini jawabannya. Jadi, saya tidak ngomong ke suami saya, besok lagi kalau nggak usah jawab pertanyaan anak, bukan. Tapi saya ngajarin. Nanti kalau ditanya anak, jawabannya pengen punya anak berapa? 3. Laki apa perempuan? Perempuan semua. Harus begitu, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya ngajarin ke suami begitu. Nanti kalau anak tanya begitu, jadi klop. Jadi silahkan para ibu mengajari suaminya bagaimana supaya klop dengan anak-anak dan bagaimana anak-anak klop dengan suaminya. Tugasnya sekira-kira. Itu Miss Vivi. Ya, caranya, itu contohnya. Ya. Oh ya. Ini ada pertanyaan yang sedikit nyambung dengan yang Bu Christine jelaskan baru saja. Ini seorang ibu bertanya, suami saya kerja di luar kota sejak 5 tahun lalu. Bagaimana supaya ayah tetap berperan tanpa membuat ibu baperan? Ya, bagus banget pertanyaannya. Dengan ibu siapa? Ada namanya, Pak? Ada Ibu Cecilia Joel. Oh, Ibu Cecilia. Ibu Cecilia baru 5 tahun. Saya sejak menikah sudah LDR dengan suami saya, Bapak Ibu. Berarti Ibu Cecilia sudah sangat bersyukur nih. Jadi kalau anak-anak kita sudah SMP, oke ya Bapak Ibu ya. Karena tadi perannya sudah orang dewasa yang lain begitu. Tapi kalau anak kita masih SD dan sebelumnya, papa mama LDR memang perlu dipertimbangkan caranya seperti apa. Dan itu saya alami. Walaupun anak saya perempuan semua, tapi figur laki-laki itu tidak boleh hilang Bapak Ibu. Karena karakter itu di laki-laki. Maka kalau memang tidak kepepet, jangan LDR dengan papahnya. Tapi kalau ada masalah-masalah yang lain yang harusnya LDR, ya oke. Kalau itu LDR-nya lama Bapak Ibu, maka silakan Bapak Ibu menghadirkan sosok ayah yang lain. Saya kok salah ngomong ya. Sosok laki-laki, misalnya adiknya mama, paman, atau kakek, itu boleh Bapak Ibu. Tentu yang tidak menimbulkan gosip, begitu. Jadi harus ada laki-laki. Kalau saya, adik saya laki-laki, saya datangkan ke rumah tiap hari waktu itu Bapak Ibu, supaya dia tahu bagaimana peran seorang laki-laki itu. Karakter memang di laki-laki, gitu. Jadi bayangin Bapak Ibu, saya perempuan, anak saya 3 perempuan semua. Kalau saya punya pocokan, Mbak E perempuan, omanya perempuan, wah keputren Bapak Ibu ya. Nah, ini tetap harus dibutuhkan laki-laki. Karena beda Bapak Ibu, saya ngajarin anak saya naik sepeda roda 2 waktu umur 5 tahun, seminggu nggak jadi-jadi loh Bapak Ibu. Ojo itu, waduh, tatap ya. Tapi begitu seorang laki-laki yaitu ayahnya ngajarin, 2 jam jadi Bapak Ibu. Sudah, langsung gejot gitu. Begitu ya Pak Renaldi ya, Pak Handi ya, betul ya. Jadi memang beda antara papah dan mamah ini harus komplit ini, papa sebagai kepala, mama sebagai tubuh, ini memang klop. Moga-moga perkataan saya ini mengundang pertanyaan, moga-moga ya. Jadi ayah dan ibu memang harus klop sepasang gitu. Ya, baik.
Komplit itu. Seperti yang Bu Christine jelaskan sangat relate. Saya ingat waktu saya ngajar anak saya nyetir mobil, itu anak saya diajari nyetir mobil oleh mamanya. Itu setiap kali selesai nyetir mobil, belajar nyetir, itu pulang selalu ribut. Malah padu. Padu toh Pak? Padu, dan nyetirnya nggak bisa-bisa. Betul sekali. Begitu saya ngajari, sekali sudah mulai lancar, kedua kali sudah bisa lepas. Betul, nyata loh yang saya sampaikan, betul. Ribut, saya ngajari anak saya 3 naik sepeda itu ya, padu dok, ribut, sak tonggo-tonggo ngerti semua Pak. Gitu ya. Jadi harus memang ada figur ayah. Ya, mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau, terserah deh kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari seorang ibu, Bu. Saya dan suami beda kebiasaan. Saya suka bangun pagi, tapi suami saya bangun siang dan suka malas-malasan dulu. Saya suka kerja kecil-kecilan, suami suka kerja tapi menunggu momentum yang besar sekalian. Anak jadi niruin kami berdua, kadang suka muncul perilaku seperti drama agar dibela oleh saya atau oleh papanya. Gimana nih Bu? Jadi anak ini mulai memanipulasi kayaknya nih. Gitu ya. Sebetulnya kalau kebiasaan nggak masalah loh Bu sebetulnya. Kalau perbedaan itu tidak, waduh ini jadi sesi yang lain tentang tiang kawinan gitu. Kalau perbedaannya tidak terkait di dalam pandangan spiritual, finansial, dan komitmen dalam seksual dan sebagainya, menurut saya yang lain-lain nggak ada masalah Bapak Ibu. Anak akan paham kok kalau kebiasaan itu berbeda, karena papahnya kan harus lembur sampai malam sehingga tidurnya pagi, mungkin bangunnya siang. Kalau mamahnya enggak. Kalau menurut saya kebiasaan tidak terlalu banyak pengaruh ke anak-anak, asal kita cerita. Nah, jadi yang boleh curhat bukan anak-anak ke orang tua, tapi orang tua biasakan sering curhat kepada anak-anak Bapak Ibu. Curhat, wah ini mama kalau harus pagi nih, kalau papa kalau sampai tadi malam maka bangunnya siang. Menurut saya sih nggak terlalu bermasalah harusnya Bapak Ibu kalau dalam hal ini. Tetapi dalam hal karakter, dalam kasih sayang sama. Menurut saya nggak masalah sih. Tapi kalau jawaban saya kurang pas, boleh nanti ditanyakan kembali. Asal perdebatan antara suami istri bukan masalah hal-hal yang vital ya Bapak Ibu, spiritual, seksual, finansial, jangan itu. Tapi hanya masalah kebiasaan jam tidur, saya pikir nggak apa-apa asal orang tua banyak cerita kepada anak-anak. Begitu sih. Karena saya ngalami Bapak Ibu. Ya, saya pagi banget suami saya tidur dia baru saya bangun dia baru tidur itu ya. Gitu. Ya, silakan ada lagi. Ya. Oke, Bu Christine. Ada satu lagi saya setelah ini saya lanjutkan ke Vivi lagi biar bisa di arahkan. Ini ada seorang ibu bertanya, bagaimana jika ayah sudah meninggal saat anak masih kecil? Nah, dan ibu tidak menikah lagi nih Bu. Bagaimana caranya anak itu punya sosok peran ayah? Betul. Itu yang tadi saya bilang, moga-moga perkataan saya ini menimbulkan pertanyaan, dan betul ya Bapak Ibu ya. Terjadinya kalau ada single parent apapun alasannya, sudah jangan dipikirkan itunya Bapak Ibu, tapi sosok figur ayah, figur ibu itu memang harus ada, dan figur ayah tidak harus dari ayah kandung. Nggak apa-apa Bapak Ibu, jadi silahkan yang misalnya hanya ibu, single mother ini, maka carilah figur laki-laki yang menurut ibu cocok untuk anak-anak. Boleh loh, misalnya guru les, tadi saya bilang, atau pendeta, atau kakek, atau siapa silahkan. Jadi ibu-ibu bisa mengatakan kepada anak, itu loh contoh Pak Handi, contoh Pak Samuel, contoh Pak Renaldi, contoh Pak David, begitu. Kalau punya saudara laki-laki, beruntung juga saudara-saudara laki-laki bisa datang ke rumah. Jadi jangan berkecil hati Bu, tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa peran itu nggak bisa diganti gitu loh Bapak Ibu. Jadi sekuat-kuatnya saya sebagai ibu misalnya, bisa mendidik karakter gitu loh Bapak Ibu. Karakter ini memang bagus kalau di laki-laki. Yang bisa memadukan itu kan hanya Tuhan kita ya Bapak Ibu ya. Disiplin dan kasih itu dibuktikan di Jumat Agung Bapak Ibu. Itu dibuktikan. Tapi pada manusia ini agak sulit Bapak Ibu. Sehingga tetap harus kekosongan itu diisi walaupun bukan oleh ayah kandungnya. Kira-kira seperti itu Bu. Ya. Begitu Pak. Ada lagi? Belinda, gimana Bel? Silakan, Vivi mau dilanjutkan dengan ada yang live tanya atau melanjutkan dari chatting dulu, Vivi?
Boleh. Saya nambahin dulu, Miss Vivi, saya nemu ini dari Ibu Cecilia Jul di Yogyakarta bilang, tadi yang gambar kodok tadi itu, anak saya bilang kodok, saya bilang kuda. Nah, itu loh, nggak apa-apa. Jika terjadi perbedaan seperti itu, jangan lupa untuk selalu menyadari bahwa ini sama-sama baiknya. Maka tugasnya adalah sama-sama menatap ke arah yang sama. Coba, Bu Sisil tadi waktu menjelaskan kepada anak gimana? Berhadap-hadapan muka tidak? Pokoknya kuda, pokoknya kodok gitu, atau bersama-sama melihat gambarnya. Gimana Bu Sisil? Boleh sambil pertanyaan, saya tunggu ya. Tentu saja bersama-sama melihat sebelahan tadi melihat gambarnya ya Bu Sisil ya. Sebelahan melihat gambar, bukan adep-adepan. Nah, itu yang bikin konflik adalah ketika seseorang tidak lagi melihat persoalan bersama-sama, tetapi saling melihat tatap-menatap. Ya, jadi mangkel. Jadi kalau nanti ada persoalan lagi, ajak anak, suami, istri menatap ke arah yang sama dan sama-sama presentasi. Nanti hasilnya mau koda sama enaknya. Gitu. Ya, baik, silakan. Oke, baik Bu. Sampai usia berapa anak mulai diberi kebebasan, dalam tanda kutip, untuk menentukan atau memutuskan pilihannya? Sejak kecil Bu, tapi pilihannya sesuai dengan usia. Pilihan apa ini maksudnya? Jadi sejak kecil tadi kalau ada di slide, nggak usah kembali ke slide ya, nanti repot ya. Tapi kan nanti ada di multimedia itu, berikan pilihan. Berikan pilihan itu sejak kapan? Sejak anak pilihan, tetapi pilihannya ini kan sesuai dengan perkembangannya, sesuai usianya. Tapi sering-sering berikan pilihan. Gini Bapak Ibu. Caranya. Kalau memberikan pilihan pada yang dia lakukan itu pilihannya. Nah, anak saya itu malas sekolah minggu dulu waktu kecil Bapak Ibu. Malas ya, karena temannya beda dengan teman sehari-harinya di sekolah. Maka pilihannya begini, sudah nggak mau sekolah minggu, gini, Mama dengerin Mama, ada pilihan. A, mau berangkat sekolah minggu sama Papa. B, sekolah minggu sama Mama. C, sekolah minggu naik ojek, yang mana yo? Nah, dia akan milih toh Bapak Ibu. Jadi berikan pilihan-pilihan seperti ini. Milih mana Bapak Ibu kira-kira? Milih sama Papa, milih sama Mama, apa naik ojek? Mau milih manapun pokoknya berangkat sekolah minggu, kan gitu. Tetapi dia merasa memilih. Nah, jadi sejak kapan dia harus milih? Sejak kecil, tetapi pilihannya sesuai dengan usianya. Begitu Bapak Ibu, supaya dia merasa mandiri dan pede. Gitu ya. Baik, kayaknya ada banyak nih. Nah. Saya terlanjur bilang game Sabtu Minggu saja. Akhirnya anak saya 7 tahun, kalau pegang HP, dia hanya main game aja. Bagaimana cara merubah cara pikir anak saya ini? Jadi lebih bermanfaat. Kasih game juga buat belajar, sepertinya kurang tertarik. Karena selalu bilang lebih bagus main game. Iya, itulah Bapak Ibu. Waktu sebelum COVID ini Bapak Ibu, saya kadang-kadang diminta untuk mengisi di beberapa sekolahan. Selalu saya bilang gitu, nggak masalah, game itu nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa gitu. Tetapi kita biasakan menggunakan internet itu untuk kebutuhan sehari-hari, nggak melulu game. Kalau kita bilang yang penting Jumat, Sabtu, Minggu, itu yang pertama adalah dia seseorang anak tuh bisa dol tuh loh Bapak Ibu. Jadi dia mikir Sabtu Minggu tuh main game terus, nggak ada kontrol. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dia rindu game. Nah, Sabtu Minggunya dia dual gitu loh Bapak Ibu. Mendingan setiap hari dicicil tapi dengan kontrol. Seperti saya Bapak Ibu. Selesai ngadain seminar, drakor sebentar. Selesai kuliah, drakor sebentar. Itu nyaman daripada nggak nonton drakor, kangen drakor Bapak Ibu. Sabtu Minggu geblas gitu. Selalu saya bilang begitu dan beberapa mungkin mengatakan, kok gitu ya penjelasannya Bu Ixtin ya. Nah, sekarang terbukti toh Bapak Ibu. Jadi, bagaimana mengubahnya? Yo pelan-pelan Bapak Ibu mengubahnya, mengatakan bahwa ini bisa digunakan untuk apapun. Lihat, Mama bekerja juga menggunakan handphone. Kamu sekolah juga bisa. Dibiasakan mulai dari sekarang. Nggak ada yang terlambat Bapak Ibu. Jangan lupa pakai baju yang bagus seperti ketika mau sekolah. Nggak harus seragam. Jadi mentalnya itu kena Bapak Ibu. Jadi kalau saya nih mau webinar di JKI, menurut saya menyiapkan diri tidak seperti ketika rebahan gitu loh Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya otaknya tuh mikir, oh ini mau pergi nih, mau konsentrasi. Nah anak-anak supaya bisa main bisa belajar dengan game, suruh mandi, ganti baju yang bagus seperti mau pergi. Nah, terus belajar menggunakan game. Nanti otaknya akan lebih fokus Bapak Ibu. Pelan-pelan Bapak Ibu, tapi dicoba dari sekarang kita menuju new normal
Ya. Oke, ya baik Bu. Ini ada duo Bapak, Bapak Stephen dan Bapak Heru menanyakan hal yang kurang lebih sama. Kalau misalnya anaknya berhenti handphone, lalu disuruh apa? Kegiatan apa yang membuat anak lebih seru dari gadget? Lah ya itu Pak, yang saya tanya ke Bapak itu, apa? Silakan Bapak memilihkan untuk anak-anak nih, gitu ya. Kalau ya betul ya Pak Hendy, kita yang kreatif, anak-anak seneng apa gitu. Jadi kita apa ya yang membuat dia kreatif? Saya nggak ngerti kalau Bapak-bapak mempunyai anak laki gitu ya. Kalau saya yang perempuan itu mungkin misalnya, yuk nemenin mamah misalnya nyiramin apa gitu, seneng sambil kita cerita. Anak-anak saya suka diceritain gitu. Tapi tiap anak kan berbeda. Apa yang seru buat mereka? Ingat, mereka itu anak-anak bukan bukan mengesampingkan orang tua dan lebih menyukai gadget, enggak. Bagi mereka sama loh Pak, sama. Jadi mereka lebih milih mana yang lebih seru. Nah silahkan Papa Mama bikin acara yang seru-seruan apa lah, itu setiap keluarga mungkin berbeda, bisa cerita, bisa mencuci mobil bersama, bisa masak bersama di masa-masa sekarang, apapun Bapak Ibu. Oh TikTok-an oke loh Bapak Ibu ya. Tuh Bu Vivi langsung toh ya, TikTok-an banyak ya. Saya sering diajak anak saya walaupun saya malu. Nah nggak boleh malu, diposting nanti saya menyenangkan perasaan dia lah. Ada aja tanya mau apa ya sama Pak Mama, selfie-selfian yuk Pak, ayo TikTokan ya lah. Tetapi untuk bisa TikTokan, untuk bisa senang dengan anak, jangan lupa pernikahan diberesin dulu. Kalau dengan pernikahannya belum beres, yang ganjel berdek memangkel ya Bapak Ibu ya. Sehingga suami istri mumpung nih semuanya lagi WFH itu ya, bekerja dari rumah, mumpung ayo cari kegiatan yang menyenangkan. Yang seru ya. Pertanyaan dari Pak Jimmy, di masa work from home ini interaksi keluarga prioritasnya mana Bu? Yang penting anak atau pasangan? Oh, siapa yang bertanya nih? Pak Jimmy. Keren ini Pak Jimmy. Beda dong Pak. Pasangan prioritas dulu gak loh Pak? Anak-anak prioritas, semua nomor 1 Pak, nggak ada yang nomor 2 nih Pak. Jadi sama. Kalau sama anak kita sebagai ayah atau sebagai ibu, kalau sama pasangan kita sebagai kekasih. Dua-duanya Pak, jangan ada yang ditinggal. Dua-duanya ini sangat berkaitan. Jadi nggak bisa, saya tak mengutamakan anak-anak, nggak bisa dong Pak. Harus tetap pacaran dengan istri. Papa Mama harus begitu ya. Di depan anak-anak berperanlah sebagai papa Mama. Tetapi ketika berdua berperanlah sebagai kekasih. Jangan bolak-balik. Di depan anak malah pura-pura pacaran. Di belakang anak kayak papa Mama, jangan. Sepanjang apapun usia pernikahan kita, antara papa dan mama, kalau tidak ada anak, harus seperti pacaran. Tetap sebagai pria dan wanita dewasa yang saling mencintai. Begitu. Jadi sepanjang pernikahan. Kapan-kapan diskusi lagi dengan saya tentang pernikahan, Pak. Jadi dua-duanya prioritas. Ya. Ya. Ini dari sang ayah Bu menanyakan, anak yang sudah agak dewasa, adakah perbedaan perlakuan yang lebih spesifik untuk anak yang laki dan dengan perempuan? Perbedaan gimana ya? Perlakuan yang lebih spesifik. Untuk anak yang sudah agak dewasa, adakah perbedaan perlakuan yang lebih spesifik untuk anak yang laki-laki dengan yang perempuan? Mungkin diperlakukan yang laki-laki seperti apa, yang perempuan, apakah ada perbedaannya Bu? Ya, tentu saja kalau membedakan perlakuan ini saya nggak paham banget ya. Tapi sama-sama ini sudah dewasa ya. Sudah dewasa, menurut saya Pak beda ya. Mungkin berkala sama aja begitu ya Bapak Ibu ya. Menurut saya sama-sama ngajarin gitu. Tuntutannya? Ya. Kan perannya tadi saya bilang ya. Bahwa keluarga perjelas, kalau kita ke mereka sih ya sama-sama
Tapi ya. Oke, dominan pengen berubah kok susah sekali. Bagaimana tipsnya anak tetap menjadi idola dan bisa menjadi sumber pertumbuhan karakter anak yang baik? Maksudnya istrinya dominan, ayahnya kurang gitu ya? Gimana Bu Vivi? Sebentar, saya mana ya? Dari Bapak iya, Bu. Istrinya dominan, ayahnya tidak dominan, begitu maksudnya? Iya, tapi istrinya ingin berubah tapi kok susah gitu. Oke, saya paham gini. Jadi dominan suami dan istri itu sebenarnya sama kok. Kalau suami itu kepala keluarga, kalau istri kepala rumah tangga. Jadi yang terkait hal-hal dengan rumah tangga, pasti istrinya dong yang dominan, yang ngurus pembantu, ngurus hari ini makan apa dan sebagainya, detail-detailnya itu kan ya istrinya. Tetapi pengambilan keputusan dalam keluarga, terutama dalam berkaitan dengan finansial, kemudian tadi pendidikan karakter, itu di ayah, di suami. Nah, terjadinya kenapa istri dominan seringkali di bagian keluarga, kepala keluarga harusnya suami. Tapi kenapa istri menjadi dominan kebanyakan karena suaminya tidak berperan. Mungkin begitu, kurang berperan. Nah, istrinya jangan mengganti dominannya, tetapi mendukung supaya si kepala ini tegak kembali, begitu. Nah, ini saya berikan contoh sedikit. Saya nggak tahu maksudnya begitu apa tidak. Teman saya perempuan itu penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Saya sudah bilang ke dia, bagaimanapun kecilnya pendapatan suami dibanding kamu, yang memenuhi pos-pos tadi yang saya bilang itu harus tetap suaminya. Istrinya tanda kutip hanya membantu, bukan terus suami istrinya bilang, sudah, aku semua yang bayarin. Nah, kalau ini terjadi, yang luka nggak hanya istrinya, tapi suami juga ikut terluka, karena dia jadi tidak dominan. Jadi ini penting Bapak Ibu untuk diperhatikan sehingga istri yang disebut dengan mendominasi itu bukan kemudian mengganti jadi kepala, tetapi meneguhkan sang suami tetap jadi kepala keluarga. Kira-kira seperti itu Bu. Nanti boleh tanya kembali atau kalau belum jelas boleh tanya di DM Instagram saya. Gitu ya. Terus kemudian ini ada yang suka TikTok. Wah, banyak sekali nih. Saya akan jawab dengan agak cepat nih. Ya. Memasuki yang mana nih Miss Vivi? Ya, membuat anak mempunyai sense of power bagaimana Bu? Sense of power ya. Anak umur berapa ini? Sense of power itu jadi bagaimana dia mempunyai kuasa, ini kebanyakan dari ayah. Jadi karakter, motivasi, berprestasi, kepemimpinan itu semua dari ayah. Jadi silahkan ayah sering curhat, papa sering curhat kepada anak-anak dan memberikan contoh, gitu ya, memberikan contoh dan sering curhat seperti itu. Ini loh papa kerja sampai begini. Nah itu nanti anak akan mempunyai motivasi yang baik, gitu. Kira-kira seperti itu jawaban singkatnya ya. Ada lagi, Miss Vivi? Banyak banget ya. Kalau harus membantah. Tadi yang urusan bangun pagi itu Bu, sebenarnya kan tidak masalah, tapi dipermasalahkan karena harus bangun pagi, doa, dan lain sebagainya. Yang mempermasalahkan siapanya? Anaknya? Ini kayaknya antara pasangan orang tuanya Bu, suami dan istri. Sampai saya dianggap tidak bisa mendidik anak-anak untuk taat kepada ayahnya. Karena perbedaan kebiasaan itu tadi Bu. Jadi karena hampir tiap malam justru saya ditegur oleh suami tentang anak saya tidak bisa bangun pagi karena hampir tiap malam main game online. Menurut saya nggak masalah karena ini libur. Menurut dia tidak boleh, harus bangun pagi, berdoa dan sebagainya. Anak harus melakukan hal-hal yang berguna. Ini jadi panjang. Ya, itu itu ngobrol aja Bapak, ngobrol aja Bu, ngobrol dengan romantis gitu ya. Kalau ngomong debat-debatan nanti nggak jadi. Pokoknya kuda, pokoknya tadi saya contohkan, pokoknya kuda, pokoknya kodok, pokoknya kuda, nggak rampung-rampung gitu. Jadi mari bersama-sama, kenapa kamu mikir begitu, kenapa aku mikir kodok, dia mikir kuda, kenapa dia begini, kenapa begitu, ayo kita bicarakan bersama-sama, mungkin dengan suasana yang menyenangkan ya Bapak Ibu ya, rada romantis gitu loh Bapak Ibu, sehingga kalau ngomong jadi kemudian itu hanya masalah
menurut saya seni untuk berbicara dengan pasangan. Menurut saya loh ya. Seperti zaman masalah lain nggak ada. Iya, kalau masalah lain nggak ada. Finansial, seksual, oke, menurut saya itu masalah tanda kutip kecil gitu. Silakan dibicarakan. Iya, Bu, bagaimana kalau hidup bersama orang tua, oma atau opa? Karena banyak intervensinya. Keren jawabannya. Ini kayaknya semalam nggak rampung ini, Miss Vivi. Ya. Jadi tadi di dalam tabel saya, Bapak Ibu masih ingat atau ada yang memotret tabel saya, opa oma nggak ada loh di situ. Yang ada ayah ibu nggak ada loh, Pak opa oma, ya kan? Artinya apa? Opa oma bukannya nggak penting, tapi di dalam pendidikan anak fokus itu memang di ayah dan di ibu. Ibu aja bantu ayah, jadi fokusnya di ayah. Jadi opa oma tidak ada. Nanti ini merembet nih pertanyaannya. Gimana kalau kami masih nunut? Nah itu repot lagi Bapak Ibu. Maka kata kitab Kejadian, laki-laki yang akan menikah harus meninggalkan istrinya dan bersatu dengan ibunya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, Pak Handi ngacungi, awas nih sama saya. Harus meninggalkan istrinya dan bersatu dengan ibunya. Betul apa tidak? Wah sesat. Hah? Kebalik dulu, langsung dibilang kebalik. Kebalik. Jadi harus meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi anak-anak itu hanya mendengar tanda kutip ya suara ayah dan suara ibu. Opa oma di mana? Itu peran pendamping, peran utama. Tapi utama harus ayah ibu. Ini nyangkutnya nanti banyak. Gimana kalau saya masih nunut? Nah itu repot. Karena kalau nunut wibawa ayah jadi kurang. Mendingan kalau ada opa oma yang didatangkan sebagai tamu ke rumah kita, itu masih oke. Tapi opa oma adalah ATM berjalan. Nah ya, ini kasus loh nanti. Kalau opa oma berasal dari istri, memberikan banyak kepada cucunya, nanti si suami bisa tersinggung juga. Nah ini jadi repot. Sudah, pokoknya di dalam keluarga itu, tanda kutip ya, hanya papa, mama, dan anak-anak. Yang lain itu peran pendamping, bukan tidak penting tapi pendamping. Mungkin seperti itu, Pak. Hendy ada lagi? Anak pertama, saya lihatnya dari bawah gimana, Pak? Ini banyak sekali soalnya pertanyaannya ya. Ya, Pak. Ini pertanyaannya banyak sekali, mungkin juga nggak akan selesai ya, Bu Christine. Ya, sampai jam 3 pagi ini harus. Sampai jam 3 pagi, betul. Ini ada yang mau ditanyakan seperti ini, Bu Christine. Ya. Saya mau bertanya, apa yang saya harus lakukan jika anak saya berumur 5 tahun jika diberitahu atau ditegur selalu membantah? Sampai harus dikasih tahu dulu, baru bisa menerima, bagaimana supaya bisa menerima? Ya, anak 5 tahun membantah itu ada sebabnya, Pak. 1, mungkin nggak mudeng yang kita maksud. Jadi kadang-kadang kata-kata kita sulit, jadi dia pokoknya bantah aja pokoknya gitu, nggak mudeng kan. Nah 2, bisa saja dablek gitu Bapak Ibu, karena seringkali kita menyampaikan sesuatu, apalagi ditambah ancaman begitu misalnya, dan itu nggak dilakukan, sehingga dia besok lagi aku nggak mau dengerin gitu. Jadi harus konsisten seperti siapa bilang tadi itu. Kalau saya ngomong bahwa itu harus dilakukan, ya lakukan. Kalau enggak, tak pukul loh. Nah, tapi ternyata kita kan nggak tega untuk mukul. Nah, akhirnya dia dablek Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bantah itu karena caper. Karena dia tidak butuh itu sebetulnya, nggak paham itu, tapi dia hanya ingin papa mamahnya ada dekat dengan dia. Jadi bantahnya yang mana? Jangan-jangan nggak mudeng, Pak. Gitu. Seringkali seperti itu, nggak paham. Jadi diberikan instruksi detail, Pak. Saya mau cerita dikit ini karena menurut saya cukup penting ya. Jadi ada seorang anak yang dianggap nakal di sekolahan, Pak, karena dia suka menarik rambut teman perempuannya. Anak ini laki-laki. Seneng menarik rambut perempuan, narik temennya yang perempuan gitu. Dan kita bilang, jangan jambak. Besoknya apa Bapak Ibu? Nendang. Jadi kita ngomong, jangan jambak, jangan nendang. Besoknya mencubit, jangan jambak, jangan nendang, jangan nyubit. Nah kan repot Bapak Ibu. Ternyata dia tuh nggak paham ternyata Bapak Ibu. Dia tuh kepengen nyapa temennya, tapi nggak paham piye carane. Jadi kita harus ngajarin, kita amatin dulu kenapa anak tuh ngeyel. Ternyata nggak paham. Dia hanya kepingin memanggil temannya. Jadi kita ngajarin, besok kalau kamu mau ngomong sama temanmu, caranya gini loh. Ini contohnya papa jadi temanmu, kamu jadi kamu, coba kamu ngomong apa. Nah, disimulasi di rumah, gelar perkara di rumah, diajarin gitu Bapak Ibu. Mungkin nggak mudeng. Ya, gitu kira-kira. Itu masa kecil saya, Bu Christine. Padahal nggak Pak? Iya. Ya. Bu, ini ada yang kaitannya sama tadi anak disuruh milih ya, Bu.
Mau naik ojek online, mau diantar mama atau diantar papa. Nah ini Bu Ade bertanya, Bu, kalau anak dihadapkan dengan pilihan lalu dikembalikan, terserah mama atau papa aja deh, pilihin buat aku gimana gitu. Nggak apa-apa. Kalau itu anak masih kecil kita bilang, kalau menurut mama, apa baiknya sama mama, soalnya papa lagi repot, gimana gitu. Rundingan nggak apa-apa. Jadi kalau dia bingung, ya nggak apa-apa, kita kasih tahu. Jadi kita bolo anak kita jadi anak kita, bukan jadi penonton ya. Kamu harus begini enggak, tapi kalau mama enaknya apa gini aja ya, kayak gini ya gitu. Kita ngajarin dia untuk mengambil pilihan. Kita boleh ngajarin kok, boleh. Nggak masalah. Ya. Tapi yang penting kita bolo ya Bapak Ibu, jangan jadi penonton ya. Tapi kita bersama dengan dia mengambil keputusan bareng gitu. Wah ini banyak sekali contoh, saya kira nggak rampung nih sampai jam 3 memang. Ini masalah TikTok banyak sekali yang menanggapi loh Pak. Oh iya. Tapi ini panjang sekali. Sesi pertanyaan tutup, thank you Bu, karena kurang paham. Saya mengatakan ini ya, tapi kadang anak saya melakukan jadi bantah. Seakan-akan berargumen, opa oma, iya. Oh, kalau suami tidak punya penghasilan, silahkan dibantu. Kalau ada seorang suami yang tidak punya penghasilan, maka istri harus membantu jalan keluarnya. Gitu kira-kira ya. Bukan mendominasi terus dia bekerja sendiri, suami ditinggal, enggak. Tetapi tegakkan dia perannya sebagai kepala gitu. Ya. Wah, ini banyak banget nih. Kalau anak tidak mau mendengar, biasanya kita harus mempraktekkan atau dia pernah Bapak Ibu, pernah melihat kita tidak seperti yang kita sampaikan. Biasanya kira-kira seperti itu sih. Nanti Bapak Ibu, ini karena pertanyaan banyak sekali, saya telaten menjawab lewat DM di Instagram atau WA saya. Bisa tanya nanti ke Bu Vivi mungkin begitu, boleh. Nah, ya, boleh gitu. Karena banyak banget ini gitu ya. Nanti boleh dikopas aja kalau belum saya jawab, boleh ke WA gitu. Ya, Oke, baik. Oh ya, untuk bertemu dengan opa oma apakah harus berpelukan? Tergantung budaya dalam keluarga Bapak Ibu. Ada anak-anak yang nggak suka berpelukan, dipaksa-paksa nanti malah malas ketemu opa-opanya, opa-omanya. Jadi kita mau nggak? Karena opa-oma kan kasihan ya, kita peluk ya gitu. Tapi kalau anak nggak mau, jangan dipaksa terus dodol-dodol gitu, malah nanti dia tambah nggak mau Bapak Ibu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya baca dari bawah, Miss Vivi. Iya. Bu, mungkin masalah pelukan social distancing, iya. Mungkin pertanyaan terakhir yang merangkum judul kita malam ini. Tadi ada pertanyaan, umur berapa anak sudah boleh dikasih HP? HP ya. Kalau memang sudah kebutuhannya sekarang, menurut saya nggak masalah, nggak apa-apa. Preschool gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang sekolahan mengatakan bahwa harus. Bolehkan? Oke, nggak apa-apa. Digunakan untuk membantu kok. Itu bukan racun kok itu. Itu benda mati yang tidak ada nilainya. Bisa nilainya positif kalau kita menggunakannya dengan positif. Tapi ingat bahwa new normal itu tetap ayah ibu berperan dulu nih. Terus diberikan gadget, itu membantu. Saya berikan contoh sedikit ya, moga-moga waktunya ada. Contohnya gini, saya kasih ilustrasi. Ketika anak itu sulit makan, nggak mau makan nih, nggak mau makan sayur, maka gadget itu bisa untuk membantu. Bukan begini tapi, sudah, kamu nonton aja, nonton film kartun, mamah mau belanja, kamu makan sama nonton. Itu bukan seperti itu maksudnya. Itu berarti peran ayah ibu diganti gadget, bukan yang itu. Tetapi begini, kamu kok nggak suka makan buncis, nggak suka makan kangkung, mamah tunjukin ya, cara petani menanam buncis dan kangkung tuh gini loh. Nah, kita pakai gadget ini. Ini loh seperti ini, nggak usah nunggu sampai COVID selesai baru ke pegunungan, nggak usah. Ini loh, cara nanam kangkung tuh seperti ini, lihat. Ini gadget yang betul-betul membantu dan peran utama masih papa dan mama, tapi dibantu internet, gitu. Bukan anak diserahkan ke internet, tapi membantu. Itu moga-moga ilustrasi ini memperjelas, begitu. Jadi usia kapan? Terserah Bapak Ibu, karena hidup ikan sudah di air sejak kecil, gitu ya. Ya, ini menarik sekali. Usia berapa sudah? Kalau anak disuruh memilih tapi nggak mau? Tadi sudah Bu itu. Sudah ya. Social distancing ini memang anak-anak perlu diajarkan untuk masker, social distancing dan sebagainya. Itu memang sebagai protokol kesehatan di new normal memang perlu diajarkan Bapak Ibu. Tadi yang saya bahas adalah yang masalah psikologisnya. Masalah fisiknya sudah sering di mana-mana diajarkan, Bapak Ibu juga perlu mengajarkan itu kepada anak-anak, gitu ya. Jadi bahwa rasa sayang itu bisa juga dilakukan dengan yang lain.
Gitu kira-kira. Ya, Miss Christine, ini ada yang mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Ini ada yang raise hand. Kita mau minta live question ya. Bisa dibukakan mic-nya karena ini tidak menggunakan nama, cuma pakai identitas HP. Oke, ya. Vivo apa tadi? Minta tolong dibantu dan video tolong dinyalakan. Oh iya. Ya, jadi yang tadi raise hand, silahkan dinyalakan speakernya dan dinyalakan videonya dan langsung bertanya. Waktu kita tinggal sedikit. Mari silahkan. Kalau tidak, kita ambil satu pertanyaan terakhir, Vivi, dari yang ada di chatting. Oke, saya seperti Iba, anak 3, anak yang kedua sering dimarah-marahin sama kakaknya sampai kurang percaya diri. Harus bagaimana, Bu? Sisi negatifnya yang lain, anak saya yang kedua sering dimarahin kakaknya karena sudah terbiasa ya mungkin, jadi sering marahin juga balik ke teman-temannya. Jadi teman-temannya nggak suka main sama dia. Ya, kok tiba-tiba mati. Jadi ini menarik, ini bisa satu sesi ini untuk membicarakan tentang sibling begitu ya. Jadi anak adalah anak kita. Kita tidak harus untuk memahami anak pertama, kedua, ketiga, semua anak Pak Edo. Jadi sebesar apapun anak pertama, dia tetap anak buat kita. Sekecil apapun anak ketiga dan keempat dan seterusnya misalnya, itu tetap anak kita. Jadi kita harus berlaku adil kepada mereka. Ketika mereka terjadi percekcokan yang tidak menimbulkan resiko, biarin aja, menurut saya nggak apa-apa. Tetapi ketika ada satu yang kemudian menang dan yang lain kalah, ini kita sebagai orang tua harus menengahi, Pak. Semua harus nomor satu di dalam hati papa mamahnya. Terjadinya yang satu mendominasi, yang satu kalah dan seterusnya, mungkin loh Bapak Ibu, karena perlakuan kita juga ke mereka, gitu kadang-kadang. Nah, kalau terjadi seperti ini, mungkin ada yang iri, ada yang apa, silakan Bapak Ibu untuk memberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi masing-masing anak mungkin berbeda, tapi berikan sesuai porsinya, sehingga tidak ada terjadi persaingan di antara mereka. Saya ingat Pak Edo, anak saya 3 perempuan seperti Pak Edo ya. Anak kedua saya itu pernah waktu masih kecil banget, Mbak Tita, dia pernah ngomong ke saya, kok nggak ada ya foto papa mamah yang sama aku tok, yang foto bertiga. Karena kalau foto sama anak tengah kan berarti anak pertama pasti ikut toh Bapak Ibu. Nah, ini menjadikan persaingan ternyata. Mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi mereka persaingan. Nah, dengan begini maka ya sudah, kita putusin untuk foto bertiga. Nah, silahkan Pak Edo dan Ibu untuk melihat kenapa anak ada persaingan demikian. Maka berikan kasih waktu pendidikan dengan porsi yang sangat cukup untuk semua ketiga anak kita. Dengan adil. Adil bukan berarti harus sama ya Pak. Kalau anak ada yang suka sambel, kasih sambel. Yang nggak suka, ya jangan dikasih sambel. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Supaya tidak ada persaingan. Wah, maaf sekali Bapak Ibu, saya jawabnya ngebuat Bapak Ibu ya.